Shalom, nama saya Brinagur Marcelo dari kelas 8B. Jadi di kesempatan kali ini saya akan bersaksi tentang pengalaman hidup saya tentang kuasa Tuhan dalam penyembuhan. Jadi saya itu pernah terkena penyakit tipes yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Itu penyebabnya itu karena saya jarang cuci tangan gitu kan. Kalau jalan-jalan gitu, makan di pinggir-pinggir jalan, saya kalau sama teman-teman saya makan sembarangan gitu, yang sebenarnya itu kayak tempatnya tidak terlalu bersih gitu ya, gitulah, pinggir-pinggir jalan biasa. Terus berawal dari situ, lalu saya pernah juga dirawat karena sakit tipes. Itu selama kurang lebih 5 harian, lalu saya AB. Setelah itu saya dibolehkan pulang. Tapi setelah saya pulang itu beberapa hari kemudian itu langsung terkena tipes lagi. Tapi saya tidak dirawat, tapi saya tetap di rumah, hanya minum obat-obatan. Itu karena orang tua saya kira tuh palingan tidak seberapa, nggak kayak awal-awalnya. Tapi ternyata ini sama aja kayak sebelumnya. Jadi karena nggak dirawat, jadi 1 minggu 2 minggu gitu saya sakit. Terus singkat cerita, ada ibadah yang diadakan emang seminggu sekali gitu, ibadah keluarga gitu, antar keluarga. Itu diadakannya pas banget di rumah saya. Nah, itu saya itu saat mereka ibadah, saya tetap di kamar tiduran, tapi saya tetap mendengarkan apa yang diberitakan oleh pendetanya gini, karena saya dengar. Terus saya ceritanya lagi, ibadahnya udah selesai, lalu saya dipanggil sama orang tua saya untuk keluar, karena saya kira itu mau minum obat, karena sempat di waktu itu juga saya belum minum obat. Terus ternyata saya mau didoakan. Nah, setelah saya didoakan itu, saya didoakan rame-rame gitu. Setelah itu saya minum obat dan disuruh istirahat lagi. Nah, beberapa hari kemudian, sekitar 2-3 hari kemudian, saya dibilang udah sembuh dari tipes. Nah, itu saya rasakan kuasa Tuhan dalam penyembuhan di tubuh saya saat saya sakit. Itu saya ngerasa, dan juga sejak saat itu saya mulai mengubah pola hidup saya, pola makan saya yang biasanya asal makan sembarangan gitu di pinggir-pinggir jalan tanpa ngecek koma atau tidak. Sekarang mulai dipilih-pilih mana yang bersih, mana yang enggak. Terus sebelum makan saya cuci tangan dulu, atau enggak saya cuci tangan dulu. Terus kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah jangan makan sembarangan. Terus cuci tangan juga ya pastinya. Terus yang kedua, walaupun kita terkena masalah, kita harus tetap bersyukur dan harus mengandalkan Tuhan, berdoa, baca firman-Nya, beribadah itu juga termasuk. Karena kita itu kalau kita terkena masalah tapi kita cuma mengandalkan diri kita sendiri tanpa berdoa, itu gak bakal bisa, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kesembuhan. Jadi terima kasih telah mendengarkan saksi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.